Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal persentase. Soal yang pertama, kita akan menyelesaikan dengan cara bar models ya. Jadi ada gambar-gambarnya begitu. Oke, di sini ada soal Anastasia belanja dengan ayahnya di pasar. Dia ingin tahu berapa banyak lagi yang harus dibeli. Kita telah mendapatkan 60% dari semua barang dalam daftar kita, kata ayahnya. Anastasia melihat bahwa sudah ada 12 barang di kereta belanja. Berapa banyak barang belanjaan yang ada di dalam daftar? Begitu ya. Oke. Nah, dalam soal cerita kita harus memahami benar-benar kalimatnya ya. Jangan sampai kamu tidak paham ya alurnya seperti apa, ceritanya seperti apa, atau konteksnya seperti apa. Itu harus kamu paham dulu. Begitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kita tahu bahwa ada 12 barang di kereta belanja dan itu setara dengan 60% barang dalam daftar yang sudah dibeli. Ini kata ayahnya ya. Ayahnya bilang kita telah mendapatkan 60% dari semua barang dalam daftar kita. Jadi 60% sudah dibelanja, sudah dibeli ya. Oke. Nah, ini setara dengan 12 barang yang ada di dalam kereta belanja. Jadi 12 barang di kereta belanja setara dengan 60%. Nah, kita harus mencari tahu jumlah total barang, ya. Berapa banyak barang belanjaan yang ada di dalam daftar. Berarti ini jumlah keseluruhannya maksudnya ya. Nah, total jumlah keseluruhan barang itu setara dengan 100% ya yang ada dalam daftar belanjaan. Nah, jadi kita bagaimana cara memodelkannya? Nah, di sini saya membagi ke dalam 5 kotak. Satu, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 kotak. Oke, ya. Boleh nggak? Oke, 10 kotak boleh. Ya, kalau 5 kotak juga boleh gitu ya. Yang penting proporsinya jelas ya untuk menggambarkan 60% ini. Ya, 60% bisa kita gambarkan menggunakan 10% 10% jadi 10 kotak atau di sini saya menggunakan 20% jadi hanya 5 kotak begitu ya. Nah, di sini ya, kalau 5 kotak ini adalah total keseluruhannya adalah total barang belanjaan begitu. Jadi total barang belanjaan ini ya nilainya itu sama dengan 100%. Ya, total keseluruhan itu 100%. Ingat itu. Nah, jadi kalau 5 kotak, berarti satu kotaknya berapa? Ya udah 100% dibagi 5. Satu kotak 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Ya. Jadi kotaknya ini saya pakai 5 kotak biar lebih pendek. Karena juga dari 5 kotak ini kita juga bisa mempresentasikan 60%-nya begitu. Dari mana? Coba lihat di sini. Nah, 12 barang di troli itu setara dengan 60% kan? Nah, maka 20 tambah 20 tambah 20 ya 60 kan? 60 ini adalah 12 barang di troli. Oke? Nah, berarti ini sisanya adalah 40%. Ya, ini 40%. Ini yang belum dibelanjakan atau belum dibeli begitu ya. Karena ada 12 barang di kereta belanja merupakan tiga bagian yang masing-masingnya 20%. Ya, jadi tiga bagiannya 1, 2, 3 ya, tiga bagian. Kita membagi 12 dengan 3. Jadi 12 dibagi 3 kotak. Maka setiap kotak itu uh, setara dengan 4 barang begitu ya. Berarti 20% ini setara dengan 4 barang. Jadi ini 4 barang, ini 4 barang, ini 4 barang. Berarti ini juga 4 barang seharusnya. Begitu ya. Maka bisa kita gambarkan seperti ini. Total barang belanjaan sekarang nih ya, bukan dalam persen lagi, tapi dalam jumlah. Jadi setiap kotak ini mewakili 4 barang. Begitu. Nah, berarti total barang belanjaan berapa? Ya udah, 4 dikali 5 sama dengan 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 20. Begitu. Kita lalu mengalikan 4 barang dengan 5 ya, 5 kotak untuk melihat seberapa banyak barang yang setara dengan 100%. Ya, terdapat 20 jenis barang di dalam daftar belanjaan. Jadi 20 ini setara dengan 100%. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke cara yang selanjutnya. Jadi ini soal yang sama, kita menggunakan konsep senilai. Oke, ini soal yang tadi. Nah, saya ada dua bentuk ya. Bentuk yang pertama, seperti ini.
Jadi ada bagian persentase, lalu ada bagian barang, gitu ya. Nah, 60% tadi kan dikatakan bahwa 60% ini setara dengan 12 barang yang ada di kereta belanjaan, begitu ya. 60 setara dengan 12. Nah, kalau kita mau mencari 100, ingat ya, yang ditanyakan berapa banyak barang belanjaan yang ada dalam daftar. Berarti ini adalah total keseluruhannya, 100%-nya. Ini sama dengan setara dengan berapa barang, gitu ya. Nih, berapa barang. Oke, 100% setara dengan berapa? Nah, gampangnya adalah gini. Ya udah, 60 saya bagi 3, ya. Maka 60 bagi 3 sama dengan 20%. Nah, kalau sebelah kiri, ini kiri ya, kiri kita bagi 3, maka sebelah kanan juga dibagi 3. Harus sama begitu. Oke? Karena kita gunakan konversi nilai. Nah, jadi 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Nah, jadi 20% itu setara dengan 4 barang. Oke? Nah, bagaimana dengan 100%? Gampangnya adalah 20% menjadi 100% itu kita kali 5. Nih. Sebelah kiri dikali 5, maka sebelah kanan juga harus dikali 5. 4 dikali 5 itu 20. Maka ya terdapat 20 jenis barang di daftar belanja. Ya, jadi 100% ini setara dengan 20 barang. Oke, di sini jawabannya 20 barang. Oke, bentuk yang lain. Ya, ada bentuk kedua. Nah, kamu lihat di sini. Nah, ini kan kalau ini kan saya bagi 3 nih. Bisa nggak dibagi angka yang lain? Bisa, gitu ya. Uh, yang penting itu mempermudah kamu dalam menentukan 100%-nya, begitu ya. Nah, di sini saya bagi 6. Ya, jadi 60% kita mau mau jadikan ke 100%. Ya, sebelum kita ke 100%, saya lakukan adalah kita bagi 6 dulu ya. 60% dibagi 6 sama dengan 10%. Lalu 10% menjadi 100% dikali 10. Maka jadi 100. Nah, kalau sebelah kiri dibagi 6, sebelah kanan juga harus dibagi 6. Begitu ya. 12 dibagi 6 itu setara dengan 2. Berarti 10% itu setara dengan 2 barang. Ya, 10% setara dengan 2 barang. Nah, lalu lihat 10% ke 100 kan dikali 10, maka ini juga harus dikali 10. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20. Ya, terdapat 20 jenis barang di dalam daftar belanjaan. Jadi 100% itu setara dengan 20 barang keseluruhan. Jadi jumlah barang keseluruhannya adalah 20 barang. Lalu kalau misalkan kamu mau bagi 60 bisa nggak? Bisa, begitu ya. Intinya bagaimana cara kamu mencari total keseluruhannya atau 100%-nya ya. Setara dengan 100%-nya. Jadi total keseluruhan itu setara dengan 100%. Oke, soal kedua, kita masih menggunakan bar model. Oke, John adalah seorang gelandang rugby. Tahun ini ia berhasil melakukan 350 lemparan operan, yakni 70% dari seluruh operan yang dicobanya tahun ini. Berapa banyak lemparan operan yang dicobanya pada tahun ini? Jadi ditanya operan seluruhan ya pada tahun ini. Sedangkan di sini kita tahu bahwa 350 lemparan operan yang berhasil dilakukan John itu setara dengan 70% ya dari total lemparan keseluruhannya, begitu ya. Kita perlu mencari total lemparan 100%-nya yang ia mau coba pada tahun ini, begitu ya. Kira-kira targetnya si John ini berapa keseluruhannya? Ya. Oke, ini adalah gambarnya ya. Gambar dari bar model ya dari soal cerita ini ya. Nah, jadi kita punya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kotak ya. 10 kotak. Nah, masing-masing 10%. Kenapa? Karena total lemparan keseluruhannya itu adalah 100%. Ingat, keseluruhan itu adalah 100%. Itu setara dengan total lemparan keseluruhannya ya. Nah, dikatakan di soal ya, di soal cerita ini dikatakan bahwa 350 lemparan itu setara dengan 70%. Maka hitung ya, ini kan satu kotak 10% ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi 7 kotak ini ya bernilai 350 lemparan atau setara dengan 350 lemparan. Nah, kalau 7 kotak itu 350 lemparan, maka satu kotak berapa?
Ya udah 350 lemparan dibagi 7 berarti ya. Ya, karena 350 lemparan merupakan 7 bagian dari masing-masing 10%, jadi maksudnya adalah begini ya, 350 lemparan ini untuk 7 kotak ini, begitu ya. Kita jadi bisa tahu satu kotak isinya berapa, begitu. Kita perlu membagi 350 dengan 7 untuk menemukan bahwa satu bagian 10% sama dengan 50 lemparan, begitu. Jadi kalau misalkan 350 dibagi 7 kotak, ini isinya 50 ya, 50 setiap kotak. Oke, ini juga 50. Karena kotaknya sama ukurannya, 10% 10%. Jadi 10% itu setara dengan 50 lemparan. Jadi total lemparan ini adalah 100% ya, seluruhnya. Itu setara dengan berapa ini? Kalau satu kotak 50. Berarti kali 10, 50 kali 10, 500. Ya. Jadi setara dengan 500 lemparan. Jadi tinggal kita kalikan 50 dikali 10, ada 10 kotak. Begitu ya. Sama dengan 100%. Gitu. Jadi total lemparan yang dicoba oleh John itu adalah 500 lemparan. Ya, atau operan ya, 500 operan. Begitu. Ini cara bahan modelnya. Coba kita lihat konsep senilainya gimana ya. Kalau konsep senilai di sini ya ada bentuk yang pertama. Ya udah, tadi kan dikatakan di soal bahwa 70% itu setara dengan 350 operan. Begitu ya. Lalu kita cari kalau 70 ke 100 kan agak susah begitu. Kita harus cari dulu apa angka yang mudah dikalikan agar menjadi 100 gitu ya. Nah, kita bawa aja ke 10% begitu. 70 dibagi 7. Kalau sebelah kiri ini ya sebelah kiri ya, kiri saya dibagi 7, maka sebelah kanan juga harus dibagi 7. Begitu. Jadi 70 dibagi 7 itu 10%. 10% ini setara dengan 50 operan. Begitu ya, 350 dibagi 7. Jadi 50 operan ya, atau 50 lemparan begitu ya. Nah, sekarang gampang nih, udah 10% kita bawa ke 100%-nya. Tinggal dikali 10. Sebelah kiri dikali 10, maka sebelah kanan juga harus kali 10. Maka 100% itu setara dengan 500 lemparan operan. Begitu ya. Jadi total lemparan yang dicoba oleh John itu adalah 500 operan. Oke, kita masuk ke bentuk yang kedua. Ya, di sini ada hal yang membedakan ya. Di sini kan kita bagi yang pertama kan bentuk yang pertama saya bagi 7. Nah, di sini saya bagi 70. Begitu ya. Karena saya mau dapatin 1%-nya aja, begitu. Boleh nggak? Boleh aja ya. Yang penting ini mempermudah kamu dalam mencari 100%-nya, begitu ya. Nah, lihat ya, 70% saya bagi 70 sama dengan 1%. Nah, kalau sebelah kiri, nih, sebelah kiri kamu bagi 70, maka sebelah kanan juga harus bagi dengan 70. 350 dibagi 70. Nih, gampangnya 350 dibagi 70. Ini kan 10 ya. 10 dibagi 10 kan 1. Begitu ya. Nah, 35 dibagi 7, 5. Begitu ya. Maka 350 dibagi 70 sama dengan 5. Jadi 1% itu setara dengan 5 lemparan atau operan. Nah, kalau udah 1%, ini mudah ya. Mudah kita ubah ke 100%. Dengan cara gimana? Kita kalikan dengan 100 aja. 1% dikali 100 sama dengan 100%. 5 juga harus kita kalikan 100. Menjadi 500. Begitu ya. Jadi 100% itu setara dengan 500 ya pada lemparan. Oke. Jadi total lemparan yang dicoba adalah 500 operan begitu. Jadi kita menggunakan konsep senilai ya dalam memecahkan soal seperti ini. Yang penting kamu tahu alur ceritanya ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini saya hanya menggunakan konsep senilai. Kenapa? Karena nggak semua harus menggunakan dua cara yang bar model dan konsep nilai. Bisa salah satu begitu. Yang mana yang lebih mudah gitu kan. Terkadang bars model juga bisa bikin kita malah kesulitan. Nah, atau kamu bisa pilih yang lain gitu ya, cara lain. Tapi ingat konsepnya harus benar. Ada cara yang tidak sesuai dengan konsep. Hitungannya sama, hasilnya sama, tapi nggak ada konsepnya. Nah, itu harus hati-hati kamu ya.
Nah, di sini dari semua siswa yang bersekolah di Andersen, 9% anak adalah anggota band. Ya, jadi 9% adalah anggota band, begitu ya. Band ini memiliki 180 anggota. Oke. Nah, dari sini dikatakan bisa bisa kita simpulkan ya 9% ini setara dengan 180 anggota, begitu. Berapa banyak siswa yang bersekolah di Andersen? Berarti total keseluruhannya. Oke. Nah, kita mengetahui bahwa 180 anggota ini adalah eh, anggota drum band begitu ya. Grup band begitu. Setara dengan 9% tadi ya. 9% setara dengan 180 atau 180 anggota setara dengan 9% dari total populasi sekolah gitu ya. Kita harus mencari tahu jumlah total siswa seluruhnya atau ya oke yang bersekolah di Andersen yaitu 100% nilainya. Jadi ini setara dengan 100% yang kita cari. Oke. Di sini tadi kita bilang di awal kita menggunakan konsep nilai. Ya, kita tahu bahwa uh, kita bisa lebih dahulu membagi 9 untuk menjadi jumlah siswa yang setara dengan 1%, begitu ya. Oke, jadi begini tampilannya. Jadi 9% itu setara dengan 180 siswa. Nah, maka kita cari aja kalau kita ubah ke 10 kan nggak bisa karena 9 ya. Maka paling enak itu kita ubah ke 1%. Jadi 9% ke 1% itu dibagi 9. Kalau sebelah kiri kamu bagi 9, sebelah kanan juga harus bagi 9. Begitu. 180 dibagi 9 sama dengan 20. Jadi 1% itu setara dengan 20 siswa. Maka kalau 100%, ya berarti 1% dikali 100 sama dengan 100%. Nah, kalau sebelah kiri dikali 100, maka sebelah kanan harus dikali 100. 20 dikali 100 sama dengan 2000. Ya, 2000 pada siswa. Berarti 100% itu setara dengan 2000 siswa. Jadi terdapat 2000 siswa di Andersen. Nah, saya harap dari 3 contoh soal ini, kalian bisa lebih mengerti ya dalam memahami konsep persen dan aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.